sampai dijaga ada di dalam agama Islam. Itu rahasia Allah menjaga agama kita. Maka kalau menjadi orang mukmin dan Islam itu luar biasa, nikmat yang besar yang harus kita jaga dan harus kita juga wariskan agama ini kepada anak-anak kita dengan mengajarkan anak-anak kita ngaji, wudhu, hal-hal yang sepele, akhlak-akhlak di dalam Islam diajarkan agar apa? Sama-sama sama-sama memiliki agama yang dicintai oleh Allah, agar nanti sama-sama masuk surga dan ketemu lagi di surga nanti. Wattaba'athum dzurriyyatuhum, mereka itu diikutin oleh anak-anak cucunya, dan nanti insya Allah di alam akhir juga dikumpulkan sama anak-anak cucunya, karena sama-sama berada dalam satu agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu perbedaannya. Jadi kalau perempuan itu tidak merengkangkan tangannya ketika ruku dan sujud. Udah bisa ya prakteknya ya. Jadi ke dalam tangannya. Ya, ke dalam tangannya. Gitu. Jadi jangan begini kayak laki-laki. Kalau kayak laki-laki yang demikian. Ya, kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan begitu, tajma tadummu nafsaha, jadi mengumpulkan dirinya, badannya, tubuhnya dikumpulkan begini gitu. Jadi pertama. Kemudian kalau perempuan itu seluruh badannya aurat di dalam sholat, jadi kecuali muka dan telapak tangan, itu yang bukan aurat. Artinya tidak harus ditutupin ketika sholat. Jadi telapaknya saja. Kalau tangannya harus tutup ya, telapaknya. Illa wajhaha wa kaffaiha. Ini banyak. Jadi ke sholat kalau tangannya kebuka, jadi tidak sah. Begitu juga kakinya. Ini juga banyak kaki. Kadang-kadang orang sholat kalau di perjalanan malah nggak pakai kaos kaki, cuman pakai celana kaos. Tapi ternyata kakinya itu kelihatan, jadi tidak sah sholatnya. Jadi akhirnya tetap punya hutang kepada Allah. Ditanya nanti di akhirat, kamu sholat, kenapa saya sholat itu tidak ada pahalanya? Ya karena kamu sholat juga tidak sesuai aturannya, kamu tidak tahu ilmunya, bagaimana sholat yang benar. Ya. Takut termasuk orang-orang yang mengaku dirinya telah berbuat baik, tapi ternyata bekas dari perbuatan baik itu tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga aturannya yang tidak benar, tidak sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai aturannya. Jadi aturannya bagaimana? Di antaranya menutup aurat. Kalau laki-laki itu tidak harus ditutupin semuanya. Pokoknya kalau laki-laki yang perlu ditutupkan dari pusar ya ke lutut. Jadi kalau tidak berbaju juga tidak apa-apa kalau laki-laki, sah sholatnya. Walaupun memang itu kurang adab, tidak beradab, ya, tidak punya etika yang bagus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan semuanya sampai tangannya ya harus ditutupin, jadi kecuali wajah dan telapak tangan itu harus ditutupin ketika sholat ya, harus ditutupin. Begitu juga kaki harus ditutupin. Kemudian perempuan juga disunnahkan sunnah berjamaah, namun sama-sama perempuannya, atau perempuan berjemaah kepada imam yang laki-laki boleh. Namun caranya kalau perempuan ya, kalau umpama perempuan sama perempuan itu cara berdirinya itu beda aturannya. Bagaimana berdirinya? Ya imam itu di tengah-tengah, tidak seperti laki-laki kan di depan. Kalau perempuan tidak demikian, jadi di tengah-tengah, kanan kiri perempuan biasa.
Jadi satu sop yang pertama itu, sop yang pertama. Jadi nggak seperti laki-laki di depan. Kalau perempuan sama perempuan, begitu di tengah-tengah, ya berdirinya. Itu juga dilakukan oleh istri Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siti Aisyah dan Hafsah, kalau nggak keliru Hafsah. Itu sholat itu di tengah-tengah, begitulah ajarannya. Ya, itu di antara perbedaan sholat laki-laki dan perempuan. Kemudian bolehkah perempuan sholat di masjid? Ya, ini perempuan sholat berjemaah di masjid boleh-boleh saja, dibolehkan, cuman lebih afdol perempuan itu sholat di rumahnya. Tapi tidak apa-apa sholat datang ke masjid, cuman lebih afdol. Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'un nisaa ilal masajid. Jangan kalian larang perempuan-perempuan itu datang ke masjid untuk sholat berjemaah. Jangan dilarang. Tapi wa buyutuhunna khairun lahun, dan rumah-rumah mereka lebih bagus bagi mereka. Jadi intinya kalau perempuan sebenarnya kalau dalam melaksanakan ibadah itu lebih bagus di rumah. Jadi untuk menghindari campur baur dengan laki-laki di luar, begitu. Jadi sholat lebih utama di rumah. Tapi datang ke masjid, umpama di masjid lebih sholatnya lebih khusyuk, lebih apa? Datang ke masjid tidak ada masalah. Insya Allah juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asal niat yang tadi itu harus dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata untuk mencari ridho. Bagaimana untuk melatih hati ini untuk menjadi orang ikhlas, ini yang penting, ya. Bagaimana melatih hati itu agar menjadi hati orang yang selalu ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Bahkan bukan hanya sebatas ibadah kepada Allah saja, tidak. Tapi bagaimana melatih hati itu dalam segala tindakan sehari-hari itu bisa menjadi orang yang ikhlas. Ini harus dilatih, ya. Harus dilatih. Perlu ditarbiyah, perlu dididik hati ini. Jadi kalau memang ada niat-niat yang lain itu jangan didiemin, jangan terlalu lama diam di hati. Hal-hal seperti ada niat untuk orang lain, ada niat untuk ini dan itu jangan terlalu lama didiemin, harus selalu dibuang. Datang lagi, buang lagi, datang lagi. Begitu juga seperti sholat, orang itu kadang-kadang sholat itu tidak khusyuk, ya. Ada di sini yang sholat dari awal sampai salam, ada yang khusyuk, ada nggak? Hah? Jarang, ya. Biasanya kalau ibu-ibu itu yang ketika sholat yang selalu diingat apa? Hah? Pekerjaan rumah, ya. Aduh, ini kayaknya tadi masih goreng bala-bala takut gosong katanya, ya. Udah nggak khusyuk, kurangin pahalanya, ya. Aduh, jemuran kayak belum diangkat, hujan, aduh nggak khusyuk lagi, begitu. Jadi banyak. Bahkan dulu kata orang itu, ya, ada orang cerita sholat itu ada orang sholat, ya, terus kayak mau meloncat, saking tidak khusyuknya. Kenapa? Katanya ketika sholat itu yang diingat itu naik tangga. Orang itu ketika sholat ingat naik tangga, kayak ingat lagi kerja, kemudian tangganya jatuh katanya, maka dia juga jadi ikut jatuh juga, gitu, saking tidak khusyuknya, begitu. Jadi bagaimana kalau demikian? Kalau demikian harus dibalikkan lagi ingatan kita bahwa kita itu sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, semoga dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah menjadi ridho kepadaku. Ya Allah, semoga dengan ruku ini saya ruku, semoga Allah melihat saya sedang ruku dan Allah menjadi ridho kepadaku. Dengan sujud demikian juga. Jadi selalu yang diingat itu Allah, ya. Yang diingat itu selalu Allah. Kalau ada hal-hal lain, buang lagi.
Jadi di situ ada pertikaian di dalam hati antara syaitan dan kebaikan. Jadi kalau ketika syaitan mau mengganggu, dibuang. Ingat lagi kepada Allah, saya lagi sholat. Terus dibuang lagi. Kalau ingat-ingat kepada yang lain. Apalagi kalau ingat yang menghilangkan kepada pahala. Menghilangkan kepada seperti tadi itu, niat sholatnya karena ingin dipuji. Allah, saya sholat ya biar saya dikatakan orang yang rajin sholat, katanya. Dalam hati ini nggak diungkapkan, bisikan hati, tapi tidak bisa tidak bisa disembunyikan bisikan hati itu. Allah itu maha tahu. Justru itu. Jadi menjadi orang manusia, agar menjadi orang manusia yang selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat ini, harus selalu merasa ada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga bukan hanya dalam ibadah saja ini, ya, diusahakan melatih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Mukhlishina lahuddin. Jadi diperintah untuk beribadah dengan ikhlas, dengan semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap pujian dari manusia atau yang dikatakan riya, yang dikatakan dan lain semacamnya. Penyakit hati itu harus kita belajar untuk menghilangkan itu, karena kita itu hati kita dekatkan dengan Allah. Jadi bisikan hati itu dengan Allah, gitu. Jadi caranya kita agar khusyuk, kalau ingat kepada yang lain, buang. Kalau tidak kuat selalu datang kepada itu, maka mungkin disitulah sesuai dengan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali di batas kemampuannya. Itu sehingga kalau datang terus mungkin masih tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah berusaha. Saking kuatnya iblis, setan mengganggu hati itu, sehingga sholatnya ingat terus keluar. Ingat bahwa kita itu seakan-akan tidak sholat, begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bagi seorang ibu-ibu yang sholat, ya, jadi kalau berjemaah maka imamnya berdiri di tengah-tengah, jangan di depan. Itu sunnahnya, ya. Barangkali ada ibu-ibu lagi ngumpul mama di mana, ya, kemudian mau sholat berjemaah, mama lagi pengajian apa-apa, terus jemaah laki-laki udah beres, tinggal ada berapa, ada 2, ada 3, ada 5. Jadi mau sholat zuhur, mau sholat asar, berjemaah saja, ya, berjemaah udah dapat 27. Sudah saldonya lebih besar. Diusahakan seperti itu. Begitulah agama mengajarkan kepada kita. Agama ini juga mungkin termasuk kita itu menjaga agama kita. Itu juga sudah kebaikan. Bahkan kebaikan yang kita lakukan ini sebenarnya walaupun sebanyak apapun, itu masih tidak sebanding dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, di hari kiamat. Juga masih tidak sebanding. Ini sampai jam berapa ini? Hah? Udah 5 menit lagi ya, jam 5, 10 menit sekarang. Biasanya sampai 15 menit ya. Begitu. Jadi demikian. Di antaranya juga kalau perempuan mau sholat berjemaah juga disunnahkan iqamah, qomat, tapi dengan pelan. Kalau perempuan saja. Kalau sama-sama perempuannya itu ada yang iqamat. Tapi kalau adzan tidak. Adzan itu tidak boleh perempuan itu adzan. Jadi qomat. Jadi ada yang qomat 1 baru sholat berjemaah. Apakah menyaringkan bacaannya kalau sholat jahriyah? Sholat jahriyah, sholat maghrib, isya dan subuh.
Mama sholat di rumahnya, sholat berjamaah di rumahnya nggak apa-apa. Sholat sama anak-anaknya yang sudah balik, sudah tamyiz, di umur 9 tahun, 10 tahun tidak apa-apa sama anaknya daripada sholat sendirian. Itu sudah mendapat fadilah sholat berjamaah sama anak juga perempuan. Ya. Tapi perempuan yang jadi makmum ibunya jadi imam, makmumnya ya anaknya, atau anaknya jadi imam kalau sudah mukallaf ya. Terus ibunya jadi makmum dan sejajar itu tempatnya. Sejajar, jangan depan belakang. Beda kalau imamnya laki-laki. Kalau imamnya laki-laki ya di belakang imam itu ya laki-laki, anak-anak, terus ibu paling belakang ya kayak di sini lah biasa gimana cara sholatnya. Tapi kalau perempuan semua, ya itu ya begitu caranya, cara ibadahnya, aturan agamanya demikian. Kemudian kalau sama-sama perempuan yang menyaringkan dalam jahriyah itu juga menyaring, Fatihahnya nyaring, ya. Fatihahnya dibanyak nyaring biasa, disunahkan. Kemudian kalau di situ tidak ada laki-laki, ya, tidak ada laki-laki. Berbeda kalau sholat di dekat laki-laki tidak boleh suaranya itu kedengaran laki-laki. Jadi suaranya itu dipelankan walaupun imamnya perempuan gitu. Jadi kalau ada suaminya, ada ada mahramnya di rumah, boleh menyaringkan sampai didengar orang yang di dekatnya, maksudnya ya, jangan sampai kedengaran tetangga. Salat maghrib berjamaah di rumahnya sampai kedengaran tetangga, jangan gitu sholatnya. Asal yang di dekatnya nyaring Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Juga baca Fatihahnya juga harus benar sholat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ada yang kayak gitu? Jangan kayak gitu biar mendapat pahala dari Allah. Jadi harus pelan-pelan. Jadi harus benar makhrajnya apanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Jangan keburu-keburu. Mengapa? Karena sholat itu ini pertama amalan yang ditanya pertama-tama itu sholatnya nanti di hari kiamat. Allah itu tidak menanyakan amalan-amalan yang lain. Bukan sedekahnya, bukan zakatnya, bukan akhlaknya, tapi sholatnya yang pertama. Itu kata siapa? Kata Nabi. Nabi mendapat wahyu dari Allah agar apa? Agar umatnya benar-benar perhatian sholat. Dan sholat itu adalah tiang agama. Makanya mengetahui peraturan-peraturan tentang sholat itu sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Banyak hal-hal kecil yang mungkin kita tidak tahu ataupun hal-hal kecil itu kita lupa, sudah karena lama sudah lupa gitu. Jadi disunahkan juga ikamat bagi perempuan namun dengan pelan-pelan kalau sholat sama-sama perempuan. Kemudian bagi perempuan juga itu kalau orang perempuan haid dan nifas itu tidak boleh sholat. Ya, sudah tahu semua insya Allah. Bahkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kita itu diperintah agar mengqadha puasa tapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat bagi perempuan yang sedang haid, tidak melaksanakan sholat atau nifas. Kemudian tidak diperintah untuk mengqadha sholatnya, tapi kalau puasa itu harus diqadha. Ketika puasa di bulan Ramadan kemarin sempat tidak berpuasa karena datang bulan berapa hari, maka harus diqadha di luar bulan Ramadan. Ataupun lagi menyusui ataupun lagi hamil. Ada yang hamil ketika bulan Ramadan?
Kalau menyusui ada ya, itu juga harus dikodok puasanya kalau tidak berpuasa. Boleh tidak berpuasa, tapi harus dikodok. Bagaimana? Memang ada syarat-syarat khusus, ya. Ada syarat-syarat khusus puasa yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan bagi perempuan yang menyusui dan hamil. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara perbedaan perempuan bagaimana sholat yang benar. Soal rukun-rukun yang lainnya itu sama dengan laki-laki, seperti umpama ketika ruku harus tumanina, sujud tumanina, duduk di antara kedua sujud juga harus tumanina, itu semuanya sama. Mungkin hal-hal yang gitu kalau yang jarang kita lakukan, mungkin hal-hal sepele semacam itu perlu kita pelajari seperti itu. Baik, mungkin demikian. Barangkali ada yang belum paham, perlu ditanyakan ya. Ibu tidak ada yang Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau lagi sholat, harus lupa. Apakah ganti surat? Saya kan lupa surat yang tadi lupa. Kalau ganti surat yang lain, apakah sholat? Ya. Sholat yang diwajibkan itu ketika berdiri hanya membaca Fatihah. Kalau membaca Fatihah wajib, harus membaca Fatihah. Kalau berdiri tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Harus membaca Fatihah. Bahkan umpama ketika juga kalau menjadi makmum, itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini Fatihah dulu ya. Kalau ada ulama berpendapat walaupun jadi makmum juga membaca Fatihah. Setelah imam baca surat, setelah waladhdallin amin, baru makmum baca Fatihah. Wajib katanya, ada ulama mewajibkan. Tapi ada sebagian ulama yang tidak mewajibkan. Cukup mendengar bacanya imam. Ini khusus sholat jahriyah ya. Sholat jahriyah, cukup mendengar bacanya imam. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi, kalau membaca surat itu sebenarnya hanya disunnahkan, sunnah hukumnya. Seandainya tidak membaca surat sampai waladhdallin amin langsung ruku, itu tidak apa-apa. Tapi kita kekurangan fadilahnya, kekurangan pahala membaca surat. Itu aja bedanya. Tapi kalau sholatnya sah, tidak membaca, itu hanya yang disunnahkan satu rakaat yang pertama sama rakaat yang kedua. Itu sunnah membaca surat. Bagaimana kalau lupa? Bolehkah diganti surat yang lain? Tidak apa-apa. Boleh mama baca qul ya ayyuhal kafirun lupa. Setelah itu ya baca yang lain, idza jaa nasrullah. Lupa lagi. Baca aja tabat. Tabat sama, lupa juga ya. Qul huwallahu ahad udah. Tahunya qul huwallahu ahad ya udah enggak apa-apa. Umpama tahunya qul huwallahu ahad saja setiap sholat tidak apa-apa, itu sudah mendapat pahala mendapat itu. Membaca surat. Jadi lebih banyak pahalanya daripada sholat yang tidak ada bacaan suratnya. Ya, karena kita hafalnya hanya surat Ikhlas saja, qul huwallahu ahad saja, ya itu aja diulang-ulang juga tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Karena perkiraan kita ini baca qul huwallahu ahad yang ini takut Allah bosan katanya. Tidak demikian. Atau malu sama Allah deh. Ya, enggak apa-apa. Sampai jadi imam juga pun kalau hanya surat Ikhlas saja yang dihafal itu tidak apa-apa juga, enggak apa-apa. Tidak ada malu kepada di hadapan manusia. Memang tidak bisa kok. Daripada dipaksakan tidak apa-apa. Yang penting kan kita mendapat pahala dari Allah. Itu yang mendasari kita melaksanakan ibadah itu hanya pahala.
gitu. Ya, paham ya? Yang lain mungkin ada sebagian. Mungkin 5 menit lagi ya, biar agak terlambat. Ya. Kemudian mengenai aurat perempuan, kadang ketika kita bepergian, saya kadang sering melihat ya itu ketika tidak membawa mukena, kadang si telapak tangan kuku Ya. kanan itu masih kelihatan. Terus yang ini batas dari muka itu kadang si dagu itu suka masih kelihatan ininya, itu kan masih aurat. Yang di bawah dagu itu apa? Batasnya itu dari mana? Moka ya. Ya, pas muka. Moka ya yang biasanya yang ketiga berhadapan apa yang kelihatan, itulah moka. Jadi di bawah dagu ya. Kalau leher itu sudah di bawah ini sudah aurat itu. Jadi begitu. Jadi kelihatan di sininya sudah aurat ya. Jadi agak apa? Inilah. Sampai tumbuhnya rambut ya. Dari telinga ke telinga, terus dari atas rambut dan sampai di sini ya. Apa namanya? Apa tadi namanya nih? Dagu. Nah, gitu. Jadi kalau di bawah ini kelihatan, jadi aurat. Jangan sampai kelihatan, gitu. Tangan juga, tangan itu aurat, ya. Tangan aurat ya. Jadi telapak tangan aja yang itu. Telapak tangan yang tidak termasuk aurat. Dan juga lebih aman juga mungkin pakai kaos kaki kalau apa namanya kaki, pakai kaos kaki. Namun harus suci juga kaos kakinya, harus bersih, harus suci. Itu juga. Atau mungkin harus punya cadangan kalau perempuannya. Jadi ada cadangan untuk sholat, kaos kaki ada cadangan yang buat pakai sepatu takut kotor, takut najis. Kalau memang sudah nggak ada lagi ya mungkin suci ya tidak apa-apa walaupun agak kotor gitu. Begitu ya mungkin sholat. Ada lagi mungkin? Tidak ada ya? Ya semoga dengan apa namanya bisa menambah ilmu kita tentang sholat sehingga kita mungkin ketika melaksanakan sholat bisa lebih khusyuk lagi karena kita sudah mengetahui ilmunya, dan semoga ini mendapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan insya Allah sehingga sholat kita lebih sempurna dan lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat kembali bahwa diusahakan kalau kita melaksanakan ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Niatkan bahwa dengan sholat ini semoga Allah menjadi ridho kepadaku. Karena kalau sudah Allah ridho, ya, jadi jangan mendapat balasan sebenarnya. Agar Allah memberikan ini, itu, ini. Jangan. Jadi mendapat ridho. Kalau sudah Allah ridho kepada seorang hambanya, maka seluruh apapun Allah kasih itu hamba itu. Itulah melatih melatih hati demikian dalam melaksanakan ibadah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dan juga mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.